Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Helena Dabdab dengan NIM 217040 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal internasional tentang Trends dan Indirection of Global Public Health Surveillance, yang artinya tren dan arah surveillance kesehatan masyarakat global. Identitas jurnal, judul jurnal Trends and Direction of Global Public Health Surveillance dengan volume dan halaman 32 edisi pertama halaman 93 sampai 109. Pada tahun terbit 9 Juni 2010 dengan penulis Carlos Castillo Salgado, reviewer Cindy Elena pada tanggal 24 Mei 2023. Link jurnal dapat diakses pada slide berikut. Dengan abstrak, wabah sindrom pernapasan akut parah SARS dan pandemi influenza H1N1 baru-baru ini memberikan bukti manfaat pemantauan global baru dan pentingnya Organisasi Kesehatan Dunia dalam peran koordinasi untuk respon multilateral komunitas kesehatan masyarakat global sebagai pemantauan wabah penyakit internasionalitas, pengawasan populasi, resensi, dan kesehatan dunia. Dengan ringkasan, dalam beberapa tahun terakhir, surveillance epidemiologi global telah menjadi subjek revisi dan perombakan besar-besaran. Surveillance global telah dibentuk kembali oleh perubahan penting peraturan kesehatan internasional yang baru dan perkembangan pesat jaringan kesehatan masyarakat global untuk survei penyakit dan bioterisme. Jaringan ini menyediakan untuk pertama kalinya pada skala global informasi real-time tentang potensi wabah dan epidemi penyakit menular yang baru muncul. Selanjutnya, membentuk kembali peraturan kesehatan internasional untuk pengawasan kesehatan global. Setelah membentuk Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 1945, peran pelaporan penyakit menular secara global diasumsi oleh organisasi. Baru-baru ini melalui catatan epidemiologi mingguan, lalu menggabungkan catatan mingguan bagian kesehatan Sekretariat Liga Bangsa-Bangsa, Peraturan Kesehatan Internasional atau IHR. Dilakukan pada tahun 1979 dan pemantauan global AIDS ditambahkan pada tahun 1981. IAR telah menjadi satu-satunya sumber peraturan dan pengawasan global penyakit menular prioritas. Namun, pada awal abad ke-21, perombakan besar baru diusulkan untuk peraturan ini, dengan alasan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keamanan kesehatan global dan untuk koordinasi respon kesehatan masyarakat global terhadap bencana alam, materi yang dapat dipengaruhi kesehatan masyarakat global. Surveillance kesehatan global adalah mekanisme penting untuk mendeteksi perubahan dalam pola epidemiologi penyakit yang muncul dan muncul kembali dapat memungkinkan untuk mendeteksi wabah, hotspot penyakit, atau risiko kesehatan masyarakat. B. Pesatnya ekspansi teknologi informasi kesehatan dan internet. Teknologi informasi kesehatan baru-baru dan internet ini merupakan pendorong penting yang mempengaruhi arah komunikasi pengawasan global di masa depan, terutama memfasilitasi pengumpulan dan transmisi informasi dengan kecepatan yang memungkinkan kesiapsiagaan dan respon darurat yang lebih baik. Selain itu, informasi virtual segera dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan kesehatan masyarakat dan masyarakat umum di seluruh dunia. Dengan beberapa situs platform yang dapat ditinjau dari beberapa negara dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini merupakan situs-situs yang dapat diakses pada internet dari beberapa negara. Sedangkan ini daftar situs internet terpilih yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk pemantauan dan pengawasan kesehatan global. C. Pengerahan ruang situasi kesehatan dan pusat komando strategis. Ruang situasi diakui oleh beberapa Kementerian Kesehatan dan WHO sebagai pusat strategis utama mereka untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan, dan untuk koordinasi operasi terkait dengan bencana dan potensi peristiwa kejadian luar biasa. Beberapa negara dan organisasi internasional telah menugaskan pembuatan ruang situasi kesehatan, juga dikenal sebagai pusat komando strategis, sebagai pusat koordinasi terpusat untuk pemantauan nasional dan global dalam penilaian epidemi dan keadaan darurat. Contoh utama dari pusat-pusat ini adalah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan di Washington, Georgia di Amerika Serikat dengan Organisasi Kesehatan Global, Jenewa di Swiss Badan Kesehatan Masyarakat, dan Ottawa, Kanada, dan Kementerian Kesehatan Brasil.
D. Pedoman dan protokol untuk pengawasan kesehatan global. Protokol validasi dan langkah-langkah pengendalian kualitas diperlukan untuk pengakuan data epidemiologi dan kesehatan yang dikonfirmasi ke laboratorium. Protokol ini relevan untuk semua sumber informasi seperti sistem pelaporan tradisional, pengawasan sindromik, dan situs web tidak resmi. Dan sumber lainnya. Namun, area penting pengawasan global ini masih berkembang. Dalam kasus penyakit baru muncul, seperti penyebaran pandemi influenza H1N1, Organisasi Kesehatan Dunia dengan bantuan Pusat Kolaboratif Internasional dan pimpinan akademis dan ilmiah yang diakui, menyiapkan pedoman khusus untuk pengawasan infeksi manusia dengan virus influenza A. Terakhir, kesimpulan. Dalam konteks kesehatan global, surveillance mengacu pada pengumpulan analisis penyebaran dan pembagian informasi yang relevan secara sistematis dan berkelanjutan terkait dengan peristiwa kesehatan masyarakat yang penting secara internasional untuk membantu menyebarkan respon kesehatan dan keamanan masyarakat. Surveillance juga diakui sebagai instrumen kesehatan masyarakat yang paling penting untuk mengidentifikasi peristiwa kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global, terutama penyakit menular yang muncul. IAR 2005 yang merupakan perjanjian global yang mengikat secara hukum yang diadopsi oleh semua negara anggota WHO dan mulai berlaku pada bulan Juni 2007. Anggota negara diwajibkan untuk melaporkan kepada WHO semua peristiwa yang mengakibatkan keadaan darurat kesehatan masyarakat yang penting secara internasional. Sekianlah presentasi saya, terima kasih.